Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku para Marine Superintendent yang saya banggakan dan semua kawan-kawan yang terkait dengan pengedokan kapal dan perawatan serta pemeliharaan kapal. Kali ini Saifuddin Tahir dalam channel Sinau Kapal akan berbagi perihal bagaimana kita menjadwalkan pemeliharaan berkala terhadap cat kapal kita. Kapan sih cat kapal kita ini dilakukan perawatan? Kapan sih kita harus mengecek apakah masih kondisi bagus atau sudah kondisi perlu dilakukan perbaikan. Perlu diketahui bersama, setelah kapal ngedok dilakukan pengecatan, tentunya setelah itu kapal tidak dibiarkan begitu saja. Ini yang kadang-kadang dilupakan oleh kita para Marine Superintendent, kru kapal, dan perusahaan pelayaran, bahwa setelah kapal ngedok, pekerjaan pengecatan sudah selesai. Ini perlu diluruskan bahwa yang namanya cat kapal harus dipelihara, harus dijaga cat kapal itu. Tujuan daripada cat kapal itu apa? Untuk membatasi antara oksidasi, tidak terjadinya air laut atau kelembapan ya ke logam kapal, ya, baja kapal. Itulah kenapa kapal-kapal yang terbuat dari baja harus dilakukan pemeliharaan secara berkala dan kita harus menjadwalkan. Kawan-kawanku semua, kita harus tetap menjadwalkan pemeliharaan rutin meskipun kapal kita sudah dilakukan pengedokan, maka tetap kita harus dilakukan perawatan atau pemeliharaan. Apa saja itu? Yaitu mencakup pembersihan. Jadi kita harus selalu membersihkan. Kalau dulu dikenal dengan nama sopen, ya, sopen itu membersihkan permukaan lambung kapal, dek maupun superstructure dengan menggunakan air sabun atau sopen, ya, sopen. Ini yang namanya pembersihan. Dan bila perlu dilakukan pengecatan ulang bila terjadi bagian-bagian cat yang terkelupas, dan ini dilakukan secara berkala, ya. Setiap perusahaan semakin intens melakukan pemeliharaan, perusahaan pelayaran tersebut biasanya semakin bagus, ya. Untuk apa? Untuk mempertahankan adanya agar tidak terjadi korosi, ya. Dan umur ekonomis kapal atau umur kapal itu bisa lebih tahan lama dibandingkan dengan kita-kita yang tidak memperdulikan atau tidak menjaga cat kapal atau bahkan tidak menjadwalkan daripada pemeliharaan rutin. Kawan-kawan semua, jadwal pemeliharaan berkala untuk pengecatan kapal itu sangat penting, ya, sangat penting. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa inti daripada menjaga, mempertahankan cat kapal ini adalah perlindungan terhadap korosi dan memperpanjang umur cat. Alhasil bisa memperpanjang umur kapal. Nah, berikut ini saya berikan contoh bagaimana kita melakukan penjadwalan, ya.
3 bulan setelah kapal dok dan 3 bulan seterusnya, kita tugaskan kru kapal untuk memeriksa secara visual kepada seluruh permukaan lambung kapal, dek kapal, superstructure yang telah dilakukan pengecatan. Kondisi catnya bagaimana? Apa ada terkelupas? Apa tidak? Perhatikan apakah ada tanda-tanda tergores, terkikis, luka, ya, luka atau kerusakan pada cat. Bila luka, maka segera lakukan di kertas gosok sebentar atau dibersihin, kemudian kita lakukan pengecatan ulang, ya, menimpa di daerah yang mengalami rusak atau terkikis. Itulah kenapa di gudang kapal ada cadangan cat yang warnanya sama dengan cat yang pernah kita aplikasikan di kapal tersebut. Itu dilakukan setiap 3 bulan sekali. Jadi setelah turun dok, setiap 3 bulan kita lakukan perawatan atau pemeriksaan secara visual, ya, setiap 3 bulan. Lalu setiap 6 bulan, yaitu kita bersihkan cat secara menyeluruh menggunakan air tawar dan deterjen, ya. Kalau tadi hanya visual, terus kita bersihkan yang kira-kira mengalami luka dan kita siapkan untuk pengecatan. Lah, setiap 6 bulan ini pastikan bahwa semua kotoran yang nempel di lambung kapal, di dek kapal, superstructure, garam-garam laut, ya, residunya dibersihkan dengan baik sebelum dilakukan pengecatan ulang. Ini setiap 6 bulan sekali. Setiap 3 bulan kita membersihkan, kita memeriksa secara visual. Setiap 6 bulan kita bersihkan dan kita memastikan tidak ada bagian-bagian kotoran dan garam-garam laut. Harus kita bersihkan dengan menggunakan sopen, ya, deterjen lembut, ya, deterjen yang lembut dengan air tawar. Jangan menggunakan air laut, ya, sama saja kalau kita menggunakan air laut. Orang kita ingin menghilangkan air garam, ini kok menggunakan air laut. Baik, lalu setiap setahun sekali, yaitu pengecatan ulang area yang membutuhkan perbaikan dan perlindungan. Ini kalau kapal feri penumpang atau kapal yang mempunyai jumlah penumpang lebih dari 12 orang, maka pasti dilakukan pengedokan setiap 12 bulan sekali. Dan ini kesempatan yang baik untuk melakukan pengecatan ulang yang membutuhkan perbaikan atau perlindungan tambahan. Pastikan menggunakan cat yang sesuai dengan spesifikasi kapal kita dan ikuti prosedur aplikasi yang tepat. Biasanya kita menyerahkan kepada aplikator yang memang sudah terbiasa melakukan pengecatan kapal di galangan kapal. Nah, kalau terapung bagaimana? Kita harus bisa melakukan sendiri karena kapal kita dalam posisi beroperasi. Kalau kita kapalnya ngedok, ya bisa diserahkan kepada kontraktor yang bisa mengecat kapal. Nah, ternyata tadi 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, kemudian setahun. Ini 3 tahun sekali, ya. Setiap 3 tahun. Ini biasanya dipaskan intermediate, ya. Kalau survei kelasnya intermediate, maka pasti dilakukan evaluasi. Setiap ada kalimat intermediate survei, kita harus mengevaluasi kondisi umum
cat kapal kita. Perhatikan apakah ada perubahan dalam ketahanan terhadap korosi, ya, dan perlindungan cat terhadap elemen-elemen lingkungan. Pada saat kita melakukan docking bersamaan dengan survei intermediate, lakukan evaluasi ulang terhadap kondisi cat setiap 3 tahun atau di tahun tengah-tengah di 5 tahun, ya biasanya itu antara tahun kedua dan tahun ketiga. Nah, lalu setiap 5 tahun pengecatan ulang menyeluruh. Biasanya kapal kalau sudah SS special survey 5 tahunan itu pasti dilakukan pengecatan menyeluruh. Ya, memang kita menyesuaikan budget, tapi upayakan untuk dilakukan pengecatan menyeluruh untuk seluruh kapal. Ini meliputi pembersihan menyeluruh, pemeriksaan seluruh struktur-struktur, mana yang terkelupas catnya kita cat semuanya, dan pengaplikasian kembali cat primer, artinya cat anti karat, dan cat top coat atau lapisan penutup sesuai dengan kebutuhan, ya. Jadi setiap 5 tahun, ya. Nah, penting untuk dicatat bahwa jadwal pemberian cat kapal harus disesuaikan berdasarkan 3. 1. Penggunaan kapal. Ada kapal yang tidak ada sempat waktunya. Nah, ini ada namanya grand period. Golden periodnya ada untuk melakukan pemeliharaan. Kemudian lingkungan operasional dan jenis cat yang digunakan, ya. Dan yang terakhir yang perlu kita perhatikan bahwa pastikan kita mengikuti panduan dari produsen cat, mematuhi standar keamanan atau keselamatan, serta lingkungan yang berlaku dalam proses pemeliharaan kapal. Demikian kawan-kawan semua sharing singkat kami terkait dengan bagaimana kita menjadwalkan pemeliharaan kapal. Kesimpulannya 3 bulan, 6 bulan sekali, setahun sekali, 3 tahun sekali, dan 5 tahun sekali kita lakukan penjadwalan. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Para Marine Superintendent, ikuti trainingnya, ya, pelatihan Marine Superintendent yang akan datang. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.